Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Berarti semangat ya buat belajar hari ini ya. Semangat dong, Bu. Nah, sebelum kita belajar, kita akan lebih baiknya berdoa lebih dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Siti Sarni. Hadir, Ibu. Fairuza. Hadir, Bu. Rintan Apriani. Hadir, Ibu. Diva Hoirinisa. Hadir, Ibu. Rifda Destiara. Hadir, Ibu. Angel Veronica. Hadir, Ibu. Halimatul Sadiah. Hadir, Bu. Azami Hairul Imam. Sebelumnya, kalian ada yang mau nyebutin warna-warna pelangi nggak? Pasti tahu semua dong. Tahu, Ibu. Ada warna merah, ada warna kuning. Ada warna hijau, ada warna biru. Ya, betul sekali ya. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa hari ini? Tahu, Bu. Nah, kita hari ini mau belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Iya, betul sekali Rintan. Kita hari ini akan belajar sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan penglihatan. Sebelumnya, Ibu izin untuk share screen ya. Ibu. Share screen-nya udah terlihat belum? Sudah, Bu. Nah, langsung saja ke materi ya. Jadi, sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Biar lebih jelas, mungkin langsung ke video pembelajaran aja kali ya. Ada suaranya nggak? Ada nggak kecil nggak? Ada di. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Ini bisa dibuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakangnya. Lalu kita perhatikan apa yang terjadi. Coba kita perhatikan cahaya yang masuk melalui celah lubang. Sifat cahaya ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan lampu sorot. Lalu, sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Untuk membuktikannya, kita bisa melakukan percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda transparan. Yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga ini bisa kita buktikan
dengan melakukan percobaan menggunakan cermin datar dan juga senter. Kita pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Ketika cermin terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Jenis pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau bergelombang. Sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Kemudian sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembuktian sifat cahaya ini bisa kita buktikan dengan melakukan percobaan menggunakan pensil dan juga gelas yang diisi air. Masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut, lalu kita amati apa yang akan terjadi. Jika kita lihat dari sisi samping luar gelas, maka pensil akan terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat yang disebut dengan pembiasan cahaya. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan sifat-sifat cahaya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai. Iya itu. Iya, bacain deh. Iya, sifat-sifat cahaya. Saya Ibu mau baca Boleh, Sarni. sifat-sifat cahaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari, yaitu saat gelap, cahaya yang dikeluarkan lampu atau senter dapat menerangi ruangan. 2. Cahaya dapat dibantulkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada cermin datar dapat kita gunakan untuk bercermin. Terus ada cermin cembung dapat digunakan pada lampu spion kendaraan, reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Lagi. Sampai 5. 3. Ada cahaya dapat dibiaskan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dasar kolam lebih dangkal dilihat daripada kedalaman sebenarnya. Sendok yang dimasukkan ke dalam gelas bening terlihat bengkok. Ada 4. Cahaya dapat menembus benda bening. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu cahaya yang menembus kaca atau gelas bening. Saat kita berjalan di siang hari terlihat bayangan tubuh kita. Hal ini karena cahaya hanya menembus benda bening. Apabila bendanya tidak bening, maka akan membentuk bayangan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Contohnya yaitu terjadinya pelangi, gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari tampak memiliki beragam warna, terjadinya halo yang seakan mengelilingi bulan atau matahari, cakram warna yang diputar berbentuk warna putih. Sudah Ibu. Ya, terima kasih, Sarni. Nah, selanjutnya ada distorsi cahaya. Cahaya itu pada awalnya berwarna putih yang terlihat oleh mata. Namun, sesungguhnya cahaya putih itu adalah kumpulan dari 7 warna. Dan bila dibiaskan dengan prisma, akan menjadi 7 warna tersebut yang selalu sama urutannya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Seperti warna-warna pelangi itu. Cara mengingatnya kalau di sekolah itu Mejiku Hibiniu. Inilah yang disebut spektrum warna. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Newton
Ketika sinar matahari terpantul oleh rintik hujan, terbentuklah pelangi yang mengandung semua warna spektrum. Alasannya karena rintik hujan atau air di sini berfungsi sebagai prisma. Nah, prisma sendiri adalah sepotong kaca berbentuk segitiga yang bisa menguraikan semua warna yang ada pada cahaya putih. Karena diperlambat, cahaya yang melewati prisma berbelok atau membias dengan kecepatan dan derajat sudut yang berbeda, sehingga warna-warna terurai ketika meninggalkan prisma. Dispersi cahaya adalah gejala peruraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni. Cahaya putih merupakan cahaya polikromatik, artinya cahaya yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Jika cahaya putih diuraikan ke prisma, maka cahaya putih akan terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, selanjutnya ada proses terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Kemudian cahaya tersebut diuraikan menjadi beberapa warna, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selanjutnya ada cermin. Cermin terdiri dari 3 macam cermin. Yang pertama yaitu cermin datar. Permukaan cermin datar sangatlah halus dan memiliki permukaan yang datar. Pada bagian pemantulannya biasanya terbuat dari kaca. Di belakang kaca dilapisi logam tipis mengkilap sehingga tembus cahaya. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sebagai berikut. Yang pertama bersifat maya, yang kedua bersifat tegak, sama besar dan sama tinggi. Yang kedua ada cermin cekung. Cermin cekung memiliki permukaan pemantul yang bentuknya melengkung atau membentuk cekungan. Garis normal pada cermin cekung adalah garis yang melalui pusat kelengkungan yaitu di titik M atau 2F. Sinar yang melalui titik ini akan dipantulkan ke titik itu juga. Pembentukan bayangan pada cermin cekung, jika kita bercermin pada cermin cekung, kita tidak akan mendapatkan bayangan selalu di belakang cermin. Akan tetapi ketika benda kita letakkan pada dan cermin, kita tidak akan mendapatkan bayangan dengan cermin. Sifat-sifat cermin itu berbesar dan tegak. Itu cermin cekung bagian permukaannya berbentuk seperti kulit bola, tetapi bagian muka cermin cembung melengkung keluar. Titik fokus cermin cembung berada di cermin sehingga bersifat maya dan bernilai negatif. Bentukan bayangan pada cermin cembung yaitu bayangan yang berbentuk pada cermin cembung selalu maya dan berada di belakang cermin. Mengapa demikian? Secara grafis kita cukup menggunakan 2 berkas sinar istimewa untuk mendapatkan bayangan pada cermin cembung. Nah, setelah penjelasan tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya tidak? Saya, Bu. Boleh, Ritan. Iya, Ibu, saya ingin bertanya. Jika kita bercermin di depan kaca, cermin rias di kamar, bagaimana bentuk dan sifat bayangan kita pada cermin tersebut, Ibu? Baik, Rintan. Jadi, cermin rias itu biasanya menggunakan kaca datar. Apabila menggunakan kaca datar, maka bentuk dan sifat bayangan kita ketika bercermin adalah tegak, maya, dan sama besar, serta terbalik dan memiliki jarak pandang yang sama. Oh, jadi ketika kita bercermin pada kaca rias itu, keadaannya sama dengan yang sebenarnya ya, Bu? Hanya saja terdapat perbedaan posisi menjadi terbalik ya, Bu? Iya, Rintan, pintar sekali kamu, betul. Ada lagi yang sekiranya belum dimengerti? Saya Baik, Sarni. Ibu, kenapa sih kalau kita ada di bawah pohon pindah hari? Nah,
itu tuh tidak terlihat gelap. Baik, jadi karena cahaya itu sebenarnya dapat merambat ke segala arah dengan lintasan yang lurus. Selain itu, cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan sebagian lagi dan diserap benda sebagai energi. Oh, jadi alasannya karena cahaya dapat merambat ke segala arah ya, Bu? Iya, betul sekali, Sarni. Makasih, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, boleh tidak saya bertanya lagi? Boleh, Rintan. Iya, Bu. Saya mau bertanya, mengapa kaca spion motor menggunakan cermin cembung, Ibu? Nah, jadi semua itu karena bayangan pada cermin cembung itu kan bersifat maya, tegak, dan diperkecil ya, sehingga kendaraan yang ukurannya lebih besar dari kendaraan kita itu dapat terlihat dengan jelas lewat spiona. Jadi begitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, Rintan. Mungkin karena waktunya sebentar lagi akan habis, kira-kira ada yang tahu tidak keterkaitan cahaya dengan penglihatan manusia seperti kita itu apa ya? Ibu akan memberikan nilai plus bagi yang berani. Saya Bu mau. Boleh, Rintan? Iya, jadi cahaya itu mempunyai sifat tertentu. Ini karena mata kita dapat melihat dengan jelas dengan adanya bantuan cahaya. Saat siang hari, kita dapat melihat dengan bantuan cahaya matahari. Di malam hari, kita juga dapat melihat dengan bantuan cahaya dari bulan atau cahaya lampu. Maka dari itu, cahaya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Begitu bukan, Ibu? Iya, terima kasih. Betul sekali, Rintan. Penjelasannya sangat bagus dan mudah dimengerti. Baik, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini ya. Jadi, cahaya merupakan bentuk gelombang elektromagnetik dalam kurun frekuensi getar tertentu yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan merupakan sifat-sifat cahaya. Mungkin karena waktunya sebentar lagi, Ibu akan mengirimkan tugas untuk kalian dikerjakan di rumah berbentuk LKPD. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, kalian bisa kirim ke Ibu langsung ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oh iya, kalau masih ada yang belum dipahami terkait materi sifat-sifat cahaya, boleh hubungi Ibu secara langsung. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Baik, pembelajarannya Ibu cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Tugasnya jangan lupa dikerjain ya. Oke, Ibu.